Shalom. Ya, saya juga diberkati sekali ya dengan jemaat tempat ini, khususnya Anda bersyukur punya gembala dan juga punya tim pujian penyembahan yang luar biasa ya Pak Yosef ya. Ya luar biasa. Saudara siap terima firman Tuhan? Ya, saya ingin share tentang apa yang minggu lalu gereja lokal kami dapatkan tentang one thing, hanya satu saja yang perlu. Saudara, di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, Tuhan berfirman apa? Hanya satu saja yang perlu. Ya, ini kunci untuk kita berbuah lebat. Dalam Lukas 10 ayat 41-42, ya, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau apa? Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Next. Masalah manusia modern, khususnya umat Tuhan di akhir zaman ini, terlalu banyak yang dipikirkan. Ya, ibarat bandara yang tidak pernah sepi, pikiran, berita, dan kekhawatiran datang pergi silih berganti, tiada henti. Dulu hanya Kompas, koran, ya. Sekarang anytime kita bisa screen time, betul? Ya, begitu masuk gitu ya. Nah, saudara, Anda harus mengerti, next, cara iblis membawa kehancuran dan penderitaan dalam hidup manusia adalah dengan mengacaukan pikiran. Ya. Alkitab menyebutnya si jahat, kata yang dipakai adalah poneros. Arti pertama poneros bukan si jahat. Tapi arti pertama poneros adalah, baca sama-sama, penuh dengan kerja keras, gangguan, ketakutan yang tiada henti. Anda lihat ketika seseorang dikuasai roh jahat, pikirannya kacau. Dia gelisah. Oleh sebab itu, next, dalam Matius 6 ayat 13, Yesus berdoa apa? Doa Bapa kami, lepaskanlah kami dari yang jahat. Poneros. Dunia berada di bawah kuasa si jahat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Jangan sampai pikiranmu kacau sama seperti dunia ini. Saya seringkali berkata seperti ini. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Katakan yuk, ada masalah. Kita tidak menyangkali masalah. Ada masalah. Tapi masalah tidak menjadi penguasa di hati dan pikiran kita. Anda jangan mau dikuasai masalah. Anda harus dikendalikan oleh Allah, bukan oleh masalah. Oleh sebab itu Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan tidak bisa masuk ke dalam pikiran kita, ingat baik-baik. Pikiran kita itu wilayah kekuasaan kita. Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya apa yang kita pikirkan tentang masalah kita. Selama pikiran Anda dan Allah tidak sama, itulah akar masalahnya. Coba Anda mengerti ini, katakan setelah saya, masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya apa yang saya pikirkan tentang masalah saya. Apakah pikiran saya sama dengan Allah? Kita bisa melihat masalah yang sama tapi dengan pikiran yang berbeda. Pikiran mempengaruhi perasaan. Pikiran, perasaan menentukan perkataan dan perilaku hidup kita. Itu pola hidup. Semua dimulai dari pikiran. Katakan ya, pikiran salah, perasaan salah, perkataan salah, perilaku juga salah. Oleh sebab itu Yesus datang ke bumi ini, khotbah pertamanya apa? Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, bertobatlah. Nah, banyak gereja, banyak hamba Tuhan, ya, termasuk saya dulu, kita salah fokus. Kita fokusnya ke masalah, bukan ke akar masalah. Akar masalahnya adalah pikiran yang salah, yang tidak sama dengan Allah. Selama mikrofon ini dipikir ulekan, apa yang terjadi? Mikrofon ini dipakai jadi buat ngulek, akibatnya rusak kan? Hancur kan? Dan puji Tuhan mikrofon ini berdoa, pulihkan saya, sembuhkan saya pulihkan, saya sembuhkan sebagai pencipta kan pengen memulihkan. Tapi selama pikirannya salah akan selalu
rusak. Kenapa Anda kok ada anak Tuhan dikit-dikit terluka, dikit-dikit stres, dikit-dikit pahit? Karena pikirannya salah, tidak sama dengan Allah. Dan mengubah pikiran itu tidak semudah membalik telapak kanan, membalik telapak tangan Bapak Ibu. Itu gak semudah itu. Ya. Dan ini ada Pak Yose, ada beberapa. Kami serius Bapak Ibu. Kami serius untuk apa? Membangun satu sistem yang diubah bukan masalahnya, tapi apa? Pikirannya. Amin. Dan kalau Anda sungguh-sungguh ingin mengalami terobosan, kemenangan dimulai dari pikiran. Katakan ya, menang di dalam, menang di luar. Sembuh di dalam, sembuh di luar. Pulih di dalam, pulih di luar. Jadi kemenangan, kesembuhan, pemulihan harus terjadi lebih dahulu di mana? Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Nah, banyak orang tunggu kan gini, semuanya berubah. Mujizat, saya tidak anti mujizat, saya percaya mujizat. Tapi Anda harus mengerti mujizat hanya menyelesaikan masalah. Mujizat bahkan tidak mengubah pikiran para murid. Yesus sampai bingung harus ngomong apa? Ketika Yesus berkata, kalian harus berhati-hati dengan ragi orang Farisi. Murid-murid pikir, tuh lihat Yesus marah karena kita gak bawa roti. Loh kok masalah roti kata Tuhan? Emang kamu gak ingat 5 roti 2 ikan sisa berapa? Untuk berapa orang? 7 roti sisa berapa? Bukan roti yang aku maksudkan. Kok gak nangkep? Anda paham maksud saya? Kita bisa lihat mujizat, kita bisa mengalami mujizat. Tapi dengar baik-baik, mujizat tidak mengubah pikiran kita. Pikiran hanya bisa diubah lewat apa? Lewat pengulangan, percakapan, pergaulan. Nanti kita belajar. Katakan yuk, fokus. Apa yang diubah? Pikiran kita. Hanya satu saja yang perlu. Karena itu 1 Petrus 4 ayat 7 berkata apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Sama dengan chaos. Kacau Bapak Ibu. Hari ini dunia benar-benar dibuat tidak menentu. Nah ini yang menarik. Saya punya kebiasaan menilai sesuatu dari 2 sisi yang ekstrim. Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Pengen lihat pemikirannya apa. Tapi dengar baik-baik, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ini khotbah minggu depan nih. Ya, pikiran itu harus dijaga, diawasi dan diperbaharui. Ya. Minggu depan saya khotbah tentang pikiran yang harus diawasi. Contoh misalnya, begitu Anda divonis dokter satu penyakit, sebutlah kanker. Langsung timbul banyak pikiran kan? Si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Waduh. Peristiwa perang Iran dengan Amerika dan Israel. Waduh, ini ngomong ini. Pusing gak Bapak Ibu? Hanya satu saja yang perlu kita awasi. Apa itu? Siapa yang ngomong, betul gak? Siapa yang mengatakan kamu telanjang? Oh itu menarik. Dapat informasi dari mana kamu telanjang? Yang terpenting bukan apa yang dikatakan, yang terpenting siapa yang mengatakan. Buat saya, orang mau ngomong A, B, yang penting apa yang Tuhan katakan. One thing-nya di situ. Baru kita bisa tenang Bapak Ibu. Di tengah kekacauan dunia ini, apa yang Tuhan katakan? Kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Apa tujuannya? Supaya kamu dapat mendengar suara Tuhan. Yang terpenting dari doa bukan apa yang kita katakan kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Anda tidak bisa dengar suara Tuhan ketika hatimu gelisah. Orang yang gelisah, orang yang bimbang, orang yang panik, ini yang dikonsumsi. Jangan harap ia menerima sesuatu dari Tuhan. Termasuk bimbingan, termasuk suara Tuhan. Jadi coba belajar biasakan mengatakan ini. Katakan setelah saya, yang penting tenang dulu. Amin suami-suami. Ketika istrimu mulai komplain, menyerang, menyudutkan, ambil napas.
Yang penting selesai. 5 menit selesai. Anda nyaut drama Korea, serius. Season 1, season 2, season 3. Dan demikian para istri. Kita tidak bisa menguasai keadaan. Saya tidak bisa menguasai keadaan. Tapi saya bisa menguasai hati dan pikiran saya untuk tidak dikuasai keadaan. Dan itu bagian kita, bukan bagian Tuhan. Tuhan ngomong, kuasailah dirimu. Katakan yuk, hati dan pikiran saya, wilayah kekuasaan saya, yang Tuhan tidak bisa intervensi. Karena Tuhan menghargai area, wilayah. Itu Tuhan berikan, Tuhan memang tidak mau intervensi. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tuhan lakukan apapun sampai dia memberikan nyawanya, tapi tidak semua orang diselamatkan, betul? Karena apa? Karena mereka gak percaya. Tuhan bisa gak intervensi, kuasai supaya mereka percaya? Tuhan gak mau, karena itu bukan wilayah kekuasaan dia. Anda harus mengerti itu, katakan yuk, hati dan pikiran saya wilayah kekuasaan saya. Yang harus saya taklukkan di bawah kebenaran. Amin. Makanya Paulus berkata, aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi jangan kebanyakan dengar sana sini. Oke, dengar boleh, tapi jangan percaya di sana. Percaya apa yang Tuhan katakan. Amin. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Next, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Itu masalahnya, pilihan di tangan kita. Tuhan udah ngomong kan, dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi pilihan di tangan siapa? Di tangan kita. Katakan, Tuhan mau saya tenang. Anda mesti ngomong. Ya. Next, banyak orang bangun pagi langsung pemikirannya apa? Bisnis, kerjaan, keluarga, kesehatan, masa depan, berita dunia, sosmed, hutang, cicilan. Gak ada Tuhan di pikirannya. Coba Anda harus bangun satu kebiasaan. Saya bangun kebiasaan sudah 5 tahun ini. Ya, merenungkan salib Kristus. Begitu saya bangun, begitu saya buka mata, yang timbul pertama kali di pikiran saya apa? Salib Kristus. Sesungguhnya penyakitkulah yang ditanggungnya, kesengsaraankulah yang dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Dan saya mengucap syukur karena itu. Jangan begitu bangun Anda langsung pegang handphone, HP. Hati-hati Bapak Ibu. Mau tidur pun demikian, bahkan di mobil pun demikian. Di tengah kemacetan, ya. Apalagi hari kapan? Jumat kemarin itu luar biasa. Macet sekali. Sudah macet, salah jalan, masuk gang. Apa yang saya katakan? Doni, yang penting tenang dulu. Gimana mau tenang? Kebelet pipis. Serius Bapak Ibu. Bukan saya, istri, anak semua menahan. Tapi dalam tinggal tenang dan percaya, wah, jalan kebuka, ada Alfamart Pak. Mobil kosong parkir, Tuhan buka jalan lah. Memang haleluya ya, pencobaan yang kamu alami. Kekristenan itu daily life Bapak Ibu. Ya amin. Ya kami merasakan kelegaan dan ketenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Coba praktek ya. Next ya. Banyak orang hidup dalam 3 keadaan, ini akibatnya. Apa? Khawatir, lelah dan juga gelisah. Karena itu next, di tengah badai Tuhan ngomong gini, diam dan ketahuilah, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Coba belajar diam di hadapan Allah. Nah jangan terbalik Bapak Ibu. Di hadapan masalah kita gak boleh diam. Di hadapan Allah kita harus diam. Daud tidak diam di hadapan Goliat. Goliat 40 hari loh, 40 malam dia berkoar-koar, ngomong terus. Dan bangsa Israel diem. Tapi ketika Daud datang, dia berkata pada Goliat apa? Diem kamu. Kamu mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Pada hari ini Daud mulai ngomong. Yesus berkata gini, kamu harus berkata kepada gunung ini, kamu harus berkata kepada badai,
Kamu harus berkata, Yesus berkata kepada pohon ara, pada orang sakit. Di hadapan masalah Anda tidak boleh diam. Tapi di hadapan Allah kita harus diam, Tuhan yang berkata-kata. Tapi banyak orang terbalik, di hadapan Tuhan dia ngoceh gitu ya. Di hadapan masalah dia diam. Saya praktek Bapak Ibu ya. Contoh misalnya. Barusan aja misalnya. Saya ini baru kemarin Pak Herman batuk-batuk terus. Ini ada apa nih? Sampai tadi pagi pun saya khotbah kan agak keserak kan suaranya. Ya tadi Pak Yulis nanya, Pastor Doni flu ya? Nah saya nggak diem tuh, saya mesti ngomong. Sampai tadi pun sakit penyakit batuk, diem kamu saya bilang. Anda harus belajar melatih imanmu. Amin. Kuasai dirimu jadilah tenang. Lihat salib Kristus. Katakan dengan penuh kebenaran, dengan penuh keyakinan Bapak Ibu. Karena itu next ya. Memikirkan banyak perkara melahirkan kegelisahan. Memilih fokus satu perkara yang utama melahirkan ketenangan. Next, Marta memikirkan banyak perkara. Tapi Maria memilih satu hal utama. Apa yang Tuhan katakan? Coba fokus ke sana. Katakan yuk, apa yang Tuhan katakan? Itu yang lebih penting kan? Makanya Tuhan bertanya, siapa yang mengatakan kamu telanjang? Kamu dapat informasi dari mana? Dari mana? Tuhan tidak pernah ngomong mereka telanjang. Ular tidak pernah ngomong mereka telanjang. Sekalipun, dengar baik-baik saudara, manusia sebelum jatuh dalam dosa, telanjang atau tidak telanjang? Jangan bengong, jawab. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, telanjang atau tidak telanjang? Tapi manusia tidak pernah melihat dirinya telanjang. Bukan karena tidak telanjang. Tapi karena Tuhan tidak pernah mengatakannya. Anda sadar gak? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia hanya terima satu sumber informasi. Apa itu? Apa yang Tuhan katakan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia punya pikiran yang lain. Di luar pikiran Tuhan, yaitu pikiran dirinya sendiri, apa yang dia lihat. Nah itu masalahnya. Seringkali apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan lihat dan pikirkan. Bertentangan. Tapi mana yang benar? Coba jawab. Pikiran Tuhan, penglihatan Tuhan, atau pikiran kita, penglihatan kita? Mana yang benar? Tapi seringkali kan kontradiksi kan. Nah ini dia kan Bapak Ibu. Makanya ya, pikiran kita bisa salah tidak? Penglihatan kita bisa salah tidak? Tapi pikiran Tuhan. Ketika Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Tapi tubuh kita berkata, buktinya kamu sakit. Saya harus menyangkal diri saya dan menaklukkannya pada Kristus. Itu yang saya lakukan. One thing. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi, di atas pikiran ada pikiran. Di atas langit ada langit. Langit yang tertinggi sorga kan? Di atas sorga ada langit lagi tidak? Di atas pikiran ada pikiran. Pikiran tertinggi pikiran siapa? Pikirannya Tuhan. Anak saya, Valerie waktu masih bayi, 3 hari gak buang air besar. Kami sempat khawatir karena belum ada 1 tahun, masih 3 bulan lah atau di bawah 6 bulan. Kami bawa itu kepikiran kami khawatir kan, lalu kami bawa ke dokter klinik. Dokter klinik kasih obat. Lalu ketika kami kasih obat, tiba-tiba tantenya Sandy, pikiran kedua datang, jangan kasih obat, masih bayi. Kok dikasih obat? Belum ada 1 tahun, masih 6 bulan kurang. Pakai aja tuh sabun, dibuat tipis ya, tipis tapi jangan tajam, masukin ke duburnya. Bener keluar. Puji Tuhan. Pikiran ketiga apa? Kami bawa ke Dr. Profesor Muslihan. Sekarang sudah meninggal Bapak Ibu. Itu guru besar dokter anak se-Indonesia. Waktu dia tahu ditusuk pakai itu dan dikasih obat, profesor ngomong apa? Jangan. Biarin aja, nggak apa-apa kok. Kalau pakai sabun itu bisa melumpuhkan syaraf. Ya itu bahaya nanti. Sekarang, pikiran pertama, kedua, atau ketiga yang saya dengarkan? Di atas pikiran ada
Pikiran dokter klinik, pikiran tantenya Sandy atau pikiran profesor? Nah, coba Anda renungkan, siapa yang Anda dengar gitu loh. Salah gak kalau saya dengar perkataan Tuhan? Coba Anda renungkan, ini masalah pembaharuan pikiran. One thing, yang terpenting apa? Yang terpenting bukan apa yang saya katakan, yang terpenting bukan apa yang dunia katakan, yang terpenting apa yang Tuhan katakan dan Anda pegang perkataan Tuhan. Maka Anda akan hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, karena itu ya, pilihan di tangan kita. Katakan ya, pilihan di tangan saya. Ya. Next, prinsip kerajaan Allah, apa itu prinsipnya? Hanya satu saja yang perlu, yang terpenting, yang terutama. Anda harus tahu ini. Next, ini menarik. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Katakan yuk, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari semuanya itu. Waduh, panik gak? Bingung kan? Banyak yang mesti dicari. Pertama cari uang, betul gak bapak-bapak? Yang kedua cari jodoh, betul yang belum nikah? Udah cari uang, cari jodoh, cari perhatian, cari pelanggan. Dunia kan, kita kan diberikan begitu banyak pilihan. Karena kita tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari semuanya itu. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi apa kuncinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan ditambahkan kepadamu. Next ya. Jadi akibat tidak mengenal Allah, makanya kita mencari semuanya. Makanya kita khawatir kan. Janganlah kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Khawatir itu ya dikuasai poneros itu khawatir. Tuhan tidak mau kita khawatir gitu. Tenang gitu loh. Di tengah situasi yang semakin genting dan tidak menentu ini ada Tuhan. Amin. Katakan yuk, ada Tuhan. Kenapa Anda gelisah? Kenapa Anda takut? Karena Anda tidak mengenal Allah. Sesimpel itu. Karena itu next ya. Apakah satu hal terpenting itu? Next, apa itu? Pengenalan kita akan Allah. Begitu Anda mengenal Allah, Anda sama sekali tidak khawatir. Kenapa Anda khawatir? Kenapa Anda gelisah? Karena Anda dan saya tidak mengenal Allah. Kita sibuk mencari semuanya itu. Padahal semuanya itu sudah disediakan. Nah, next, dari pengenalan baru kepada pelayanan, kepada pekerjaan. Ingat baik-baik, apapun yang kita lakukan, baik itu pelayanan, pekerjaan, dasarnya adalah pengenalan akan Allah. Saya tidak berkata, Tuhan tidak berkata, Marta, ya salah kamu terlalu sibuk. No. Yang Tuhan tegur Marta bukan pelayanannya, tapi apa? Engkau terlalu khawatir dengan banyak perkara. Coba belajar, tenang. Next, masalahnya hari ini, banyak orang hidup tanpa pengenalan akan Allah, tapi sibuk pelayanan. Dasarnya bukan pengenalan akan Allah. Makanya yang ada apa Bapak Ibu? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Lihat Bapak Ibu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah itu bukan di panggung, bukan di lamanya doa, tapi apa? Di pengenalan. Ya. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, chaos. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah itu dia, khawatir Bapak Ibu, gelisah. Marta iri. Ya, dia pun ya egois lah. Kok enak aja gitu. Saya pun demikian. Ya. Salah satu yang banyak menghancurkan gereja juga hamba Tuhan karena ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Next ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, situ ada
kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat. Anda lihat itu. Next. Umatku binasa bukan karena setan. Umatku binasa bukan karena masalah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sebab engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena itu saudara, next. Apa kerinduan terbesar Anda? Allah atau masalah? Ya. Saudara, tidak salah Anda cari Tuhan saat banyak masalah. Tidak salah. Tapi kalau Anda cari Tuhan hanya karena ada banyak masalah, kayaknya Anda bermasalah ya hatinya ya. Saya walaupun gembala, dan saya yakin Pak Herman juga sama. Anda senang gak kalau orang cari Anda karena ada masalah doang? Ayo. Senang gak Pak? Saya sih gak senang ya. Saya pernah terima telepon. Ini pengalaman pribadi. Halo. Baru dengar suaranya halo. Langsung hati saya ngomong, ngutang lagi nih. Gak ada di sini Pak, gak ada Pak. Ini di Jakarta Pak. Aduh. Langsung Tapi kalau ada orang cari saya, cari Pak Herman, cari Pak Yosef. Ya, tadi saya dicari-cari sama Pak Ferry kan. Ada masalah? Oh enggak ada pastor. Kenapa? Kangen aja pengen ngobrol. Beda enggak levelnya? Itu yang Tuhan harapkan. Katakan ya hubungan. Itu yang Tuhan cari. Itulah esensi kekristenan, pengenalan, keintiman. Yaitu kan epiginosko. Itu seperti hubungan suami istri. Kata pengenalan itu kedekatan, keintiman seperti suami istri. Siapa yang mau nikah dengan orang yang cuma ada maunya doang? Kan nggak mau kan? Pure, kemurnian. Ingin mengenal. Bukan karena ada masalah. Saya berdoa Bapak Ibu tolong. Inilah impian Anda. Akan tiba satu masa di mana Anda berdoa, Anda sungguh-sungguh melayani. Bukan karena masalah. Dan Anda tidak harapkan apapun dari Tuhan. Cuma satu, Bapak, aku hanya ingin mengenal. Bukan karena masalah, tapi percayalah kalau Anda tiba di titik itu, Anda akan mengalami terobosan di semua bidang hidup. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Jadi, next, yuk baca sama-sama yuk. Anda lemah bukan karena banyak masalah. Anda lemah karena tidak mengenal Allah. Next, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Katakan yuk, tetap kuat. Di saat dimana orang yang kuat lemah, Anda tetap kuat. Seperti 12 pengintai. 12 pengintai itu gambaran dari umat Tuhan yang kuat. Itu orang-orang terbaik dari setiap suku, dipilih yang terkuat, yang terbaik. Dari 12 pengintai berapa yang tetap kuat? Cuma 2. Masalahnya sama tidak? Sama, tanah yang dilihat sama, raksasa yang dilihat sama, tembok Yerikonya sama. Yang beda apa? Pikirannya. Itu menggambarkan sekarang gini. Mana yang lebih banyak? Umat yang mengenal Allahnya atau umat yang tidak mengenal Allahnya? Sekarang, Anda dan saya umat yang mana? Siapa di sini yakin, pastor, saya umat yang mengenal Allahnya? Angkat tangannya. Gak ada? Oke, puji Tuhan. Siapa sih yakin, pastor, saya umat yang tidak mengenal Allah? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Nah, itu lebih gawat. Berarti Anda masih kacau nih. Jawabannya simpel. Kita tidak pernah tahu sampai kita digoncang. Serius. Anda harus mengerti ini. Katakan yuk, masalah ada. Bukan untuk menghancurkan. Tapi untuk menunjukkan siapa saya yang sebenarnya. Apakah saya umat yang mengenal Allah atau umat yang tidak mengenal Allah? Begitu Anda digoncang dengan situasi hari ini, kelihatan tuh. Kalau Anda mengenal Allah, Anda tenang. Tapi kalau Anda tidak mengenal Allah, Anda pasti gelisah. Udah rendahkan hati, setuju? Yang Tuhan minta cuma satu, kejujuran, kerendahan hati, that's it. Ya, karena itu fokus mengenal Allah. Ya, bukan fokus masalah, katakan yuk, fokus mengenal Allah.
Jadi fokusnya bukan Tuhan kapan ya masalahku selesai. Tuhan kapan ya pasanganku berubah. No. Fokus mengenal Allah bukan masalah. Ketika Anda mengenal Allah, Anda akan tetap kuat dan Anda akan bertindak. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan keinginannya Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Anda jangan khawatir, harga minyak naik, masalah makin banyak. Anda jangan khawatir, kenapa? Karena Tuhan punya 1001 cara Bapak Ibu. Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya apakah Anda mengenal Allah? Sekarang Anda punya masalah. Anda kenal presiden, gak ada masalah kan Pak? Anda punya connection. Nah kita punya raja di atas segala raja. Next ya. Jadi Anda harus sadar ya. Angkat tangan semuanya. Bilang gini, sadar. Bilang sama sebelahnya, masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya kamu mengenal Allah atau tidak. Kalau kamu mengenal Allah, masalah gak bukan masalah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jadi satu saja yang perlu. Begitu Anda mengenal Allah, pikiranmu berubah, perasaanmu berubah, perkataan perilakumu juga berubah. Karena itu ada 3 prinsip mengenal Allah. Yang pertama apa? Prioritas. Ingat baik-baik, katakan prioritas. Next, Maria tidak hanya sekedar duduk, tetapi Maria memilih untuk duduk dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Itu artinya mengenal Tuhan tidak terjadi secara otomatis, namun sebuah pilihan yang disengaja, prioritas. Apakah Anda bisa dekat dengan orang yang tidak menghargai Anda? Ya, betul nggak? Kenapa Pak Yosef dulu diterima sama Bu Esther? Karena Pak Yosef menganggap Bu Esther prioritas. Gunung tinggi akan kudaki. Oh haleluya. Samudra luas akan kuseberangi. Untuk berjumpa dengan dikau kekasih hati. Langsung kan jatuh cinta. Kenapa Bu Esther merasa waduh. Tuhan pun demikian Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa dekat dengan orang yang tidak memprioritaskan dia. Aku meninggikan orang yang meninggikan aku, tetapi aku merendahkan orang yang merendahkan aku. Masalahnya gini, kenapa kita tidak bisa mengenal Allah? Karena kita tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Kita jadikan Tuhan ban serep. Kalau ada masalah baru kita cari kan, itu masalahnya. Next, Maria menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu untuk mengenal Yesus. Next, menyisakan waktu artinya Tuhan ada di sisa hidup kita. Tapi menyediakan waktu artinya Tuhan ada di pusat hidup kita. Kenapa kok nggak berdoa? Ya nggak baca Alkitab? Aduh sibuk. Halo? Apakah Tuhan yang terutama dalam hidup kita? Next, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan tidak minta sisa waktu kita. Tuhan minta prioritas kita. Hidup kita itu sama dengan waktu kita. Ya. Ada yang hidup 60, 70, 80. Percayalah, Anda mau hidup 30 tahun, Yesus 33 tahun. Anda mau hidup 80 tahun, stripnya sama, oke. Nama, tanggal lahir, tanggal meninggal, stripnya, nah itu dia. Apakah kita mengenal Allah di situ? Next. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi, bicara apa? Prioritas kan. Next, pagi-pagi benar Yesus waktu hari masih gelap ia bangun, pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi untuk apa? Berdoa di sana. Prioritas. Nah itu yang kami bangun Bapak Ibu. Hari ini ya buat saya dan tim, ada orang kan sharing masalahnya. Saya cuma ngomong gini, Pak, Bu, ini link doa pagi kami, ikut aja. Waduh, saya nggak bisa bangun pagi. Ya, dalam hati ya udahlah, kalau engkau tidak jadikan Tuhan prioritas, forget it. Tapi ketika Anda tahu memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan Anda. Katakan mengenal Allah. Bicara apa? Masalah hati. Siapa yang menjadi yang terutama dalam hatimu? Ya, saya udah 5 tahun, 3.30 bangun Bapak Ibu. Tiap pagi. Udah 5 tahun.
Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Apakah berat gitu? Apakah no. Karena saya mengasihi Tuhan. Jadi saya lebih sulit bangun siang daripada bangun pagi. Karena saya begitu bangun pagi, saya prioritaskan Tuhan. Saya rapi, yang lain kan saya benar-benar mandi, sikat gigi, rapi. Saya menyembah Tuhan. Amin. Itu rahasianya. Next. Baru yang kedua, bicara tentang ketulusan. Katakan ya, prioritas. Yang kedua apa? Next. Datang untuk Tuhan, bukan untuk berkat. Ya. Next, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak bersumpah palsu. Next, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Nah ini khotbah saya tadi pagi Bapak Ibu. The reason, alasannya. Selama hidup Anda masih digerakkan oleh rasa bersalah, oleh takut, oleh amarah, oleh pujian manusia dan oleh uang, Anda tidak dapat mengenal Allah. Ya, ingat baik-baik, kita tidak mungkin hidup tanpa alasan. Kita butuh alasan untuk hidup. Kalau Anda tidak punya alasan untuk hidup, Anda tidak bisa hidup. Karena untuk hidup kita perlu alasan. Oleh sebab itu yang terpenting ini khotbah saya tadi pagi, ganti alasannya. Maka Anda sedang mengganti apa yang sedang dan akan terjadi dalam hidup Anda. Simon Petrus malam-malaman cari ikan, nggak dapat. Tapi pagi-paginya, besoknya, Yesus datang dan memberi perintah. Pergilah ke tengah danau, tebarkanlah jalamu. Dan Petrus berkata, sudah semalam-malaman kami mencari ikan dan kami tidak mendapatinya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ketika Simon melakukannya, dia mendapatkan sejumlah besar ikan. Ini di masa sukar Bapak Ibu. Saya mau tanya, perahunya sama atau beda? Danaunya? Jalanya? Cara lemparnya? Kok hasilnya beda? Alasannya. Sepanjang malam Simon Petrus cari uang, apa alasannya? Uang kan? Motivasinya karena apa? Kebutuhan kan? Tapi pagi itu, yang beda alasannya. Yang dilakukan sama, karena Engkau yang menyuruhnya. Coba Anda renungkan. Kalau Engkau mengasihi aku, Engkau akan melakukan semua perintahku. Kenapa saya mengampuni? Kenapa saya memberi? Kenapa saya melayani? Karena Tuhan yang menyuruhnya. Hari ini yang saya lakukan sama. 6 tahun yang lalu saya bertobat di area ini. Alasan, sesimpel itu. Selama sekian 30 tahun lebih saya melayani, ujung-ujungnya saya gak ngelihat terobosan. Saya cuman capek juga sih Bapak Ibu, dari event ke event, seminar ke seminar, khotbah ke khotbah. Lalu apa yang diharapkan gitu loh. Ya jenuh, capek gitu. Saya ganti alasannya. Karena aku mengasihimu Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Hanya itu, hanya satu itu saya ganti. Dan hari ini semuanya berubah Bapak Ibu. Benar-benar, waduh, kasih karunia mengalir. Ya, itu benar-benar pekerjaan Tuhan. Amin. Katakan yuk, prioritas, ketulusan. Nah ini yang mahal. Yang selalu harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Setiap hari. Ya, baru yang ketiga, next, ini paling penting, konsistensi. Next, tidak ada pengenalan tanpa ketekunan. Masalah terbesar umat Tuhan adalah konsistensi. Yang terdahulu jadi terkemudian. Yang terkemudian jadi terdahulu. Masalahnya di mana? Konsistensi. Next. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi ini bukan untuk orang yang belum percaya Yesus. Ini untuk orang yang sudah percaya Yesus. Siapa di sini yang percaya Yesus adalah Tuhan? Angkat tangannya. Jadi untuk kita semua. Apa kata Yesus? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu asli murid-Ku. Jadi ada murid palsu, ada murid asli. Kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan menyembuhkanmu, memerdekakanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bicara tentang konsistensi. Carilah dahulu. Itu bicara tentang continue.
Terus menerus. Konsistensi. Amin. Next. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan, saya sudah terima Tuhan. Jadi Tuhan ada di mana? Dalam diri kita. Sekarang tetaplah hidupmu di dalam Dia. Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Itulah ginosko. Itulah mengenal Allah. Menjadi satu dengan Allah. Next. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya kan, fruitful kan, buah yang matang. Lewat apa? Ketekunan. Sehingga kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan yuk, ketekunan. Artinya ada satu hal utama yang Anda lakukan setiap hari. Terus menerus, tekun. Fokusnya Kristus, bukan masalah. Kalau Anda jadikan pusat masalah sebagai pusat hidupmu, ketekunanmu nggak ada hasilnya. Jadikan Kristus pusat hidupmu. Kerinduan terbesar kita adalah mengenal Allah. Nah, ada program kami namanya sebut 21 hari. Ya. Saya belajar banyak tentang pembaruan pikiran. Katakan yuk, pikiran bukan otak. Ya. Otak kelihatan, bisa dipegang, pikiran tidak kelihatan. Nah, penelitian terakhir menunjukkan bahwa pikiran itu menghidupkan otak kita. Dia nyala seperti listrik. Nah, apapun yang kita pikirkan itu mempengaruhi otak kita. Jadi yang tidak terlihat menentukan yang terlihat. Ingat baik-baik. Kita ini pikirannya siapa? Saya ini pikirannya Allah. Ketika otak kita memikirkan apa yang Allah pikirkan terus menerus, itu tubuh kita bereaksi, Bapak Ibu. Amin. Pikirkan apa yang Allah pikirkan. Pikirkan apa yang Allah katakan. Lebih dari apa yang siapapun katakan. Itu beda sekali. Nanti itu mengalir ke 4 pilar hidupmu. Kerohanianmu, keuanganmu, keluargamu, dan juga kesehatan tubuhmu. Nah, di gereja kami pakai ini program 21 hari no bolong. Sebenarnya dikali 3. Karena 21 hari hanya buat stabil. Tapi kalau sampai 3 kali, 64 hari, sekitar 64 hari secara teori, itu membentuk satu jalan pikiran yang baru. Contoh misalnya, ya kan? Ada yang begini kan? No, banyak yang begini kan? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Coba begini semua. Yang di atas tangan kiri atau tangan kanan? Saya kiri loh. Pak Yosep kanan, kiri juga. Yang di atas loh Pak. Ada yang kanan gak Pak Herman? Ada yang kanan? Ada yang kiri kan? Lepas, balik, tuker. Enak gak? Nah, karena udah jalur pikiran kan? Itu muscle memory. Gimana caranya rubah enak jadi tidak enak? Dari tidak enak jadi enak. 21 hari terus Pak. Itu membentuk jalur pikiran. Kita saksikan video singkat berikut ini. Supaya ini membantu Bapak Ibu. Ahli saraf Dr. Caroline Leaf menjelaskan bahwa dibutuhkan waktu 21 hari nggak untuk keluar ya? menghancurkan pikiran-pikiran lama yang beracun dan mulai membangun jaringan saraf baru yang sehat. Alkitab mengajarkan prinsip yang sama melalui konsistensi. Mazmur 1 Roma 23. Kesenangannya ialah Taurat Tuhan. Ia merenungkannya siang dan malam. Maka apapun yang diperbuatnya berhasil. Inilah yang terjadi selama 21 hari. Fase detoksifikasi hari ke-1 hingga ke-7. Keyakinan negatif lama membuat tidak stabil. Anda mungkin merasakan perlawanan emosional atau ketidaknyamanan. Tetapi benteng pertahanan itu melemah. Inilah sebabnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 10:45, senjata perjuangan kita meruntuhkan benteng pertahanan. Meditasi pada kitab suci memulai penghancuran. Hari ke-8 hingga ke-14 fase rekonstruksi. Otak Anda mulai membangun jalur baru yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Kedamaian mulai terasa normal. Harapan mulai terasa alami. Identitas Anda di dalam Kristus mulai menimpa kebohongan lama. Yesaya 26:3. Anda akan menjaga dia dalam kedamaian yang sempurna yang pikirannya tertuju pada Anda. Yang sempurna adalah keadaan neurologis. Jangan lewatkan bagian berikutnya.
karena sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi di otak Anda pada hari ke-15 hingga ke-21. Kebanyakan orang berhenti sebelum tahap ini, dan disitulah terobosan terbesar terjadi. Hari ke-15 hingga ke-21, fase stabilisasi, pikiran baru menjadi kebiasaan. Belum otomatis, tetapi stabil. Tubuh Anda mencerminkannya. Tidur lebih baik, suasana hati membaik, kecemasan berkurang, fokus meningkat, lebih banyak energi, ingatan lebih tajam. Mengapa? Karena firman itu membawa kehidupan bagi diri Anda sendiri. Amsal 4:20. Apa yang kitab suci lakukan pada tubuh Anda? Pertama, menurunkan hormon stres. Meditasi pada kitab suci telah terbukti mengurangi kortisol. Kata itu secara harfiah menenangkan fisiologi Anda. Filipi 4:7 menyebutnya kedamaian Allah yang menjaga hati dan pikiran Anda. Kedua, menyeimbangkan kembali sistem saraf Anda. Tubuh Anda beralih dari melawan atau lari ke beristirahat dan memulihkan diri. Penyembuhan dipercepat. Pencernaan membaik. Peradangan berkurang. Tuhan berkata, Mazmur 23:2, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Pemulihan dimulai pada tingkat sistem saraf. Ketiga, mengubah identitas Anda. Setiap kali Anda mengucapkan ayat Alkitab dengan lantang, otak Anda akan berubah lebih cepat. Iman bertumbuh karena Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran. Bukan hanya mendengar khotbah, mendengar diri Anda mengucapkan firman Tuhan. Keempat, meningkatkan rasa syukur dan zat kimia kegembiraan. Meditasi ayat Alkitab meningkatkan dopamin dan serotonin. Nehemia 8:10, sukacita Tuhan adalah kekuatan Anda. Mengapa 20? Oke saudara, ya jadi memang ini yang disebut pembaharuan pikiran. Alkitab berkata apa? Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Dan pikiran kita berubah hanya lewat apa? Ketekunan, terus menerus. Katakan yuk, pengulangan. Ya, lalu apa lagi? Pergaulan. Dan juga apa? Percakapan, perkataan. Dan itu satu paket Bapak Ibu. Terus menerus dan itu bersifat harian. Kenapa harian? Hari ini Anda dengar firman Tuhan. Yakinlah besok Anda pasti lupa kan? Pasti lupa. Itu seperti hilang aja, jadi nggak berakar. Itu seperti akar dan itu mesti diingatkan lagi. Itu yang kami bangun Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu harus punya disiplin secara pribadi, juga secara komunitas untuk merenungkan firman setiap hari. Katakan yuk, tidak ada perubahan tanpa pembaruan pikiran. Jadi pembaruan pikiran tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh 21 hari setiap hari. Ya, next. Jadi apa kerinduan terbesar Anda? Allah atau masalah? Pastikan pikiran Anda tuh ngalami terobosan di situ. Next ya. Ini Maria. Gambarannya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Katakan yuk, sumber sukacita saya adalah Allah. Amin. Jadi jangan tunggu masalahmu selesai baru Anda bersukacita. Justru bersukacita dulu, masalahmu akan selesai. Hati yang gembira, obat yang manjur. Jangan tunggu sembuh baru gembira. Gembira dulu karena Allah. Maka semuanya akan mengalami terobosan. Ya, yang penting masalah atau pikiran? Pikiran. Kapan pikiran kita berubah? Ketika kita fokus kepada Allah, bukan kepada masalah. Dan itu perlu dibangun, prioritas. Amin. Ya, ini ada video seorang ibu namanya Ibu Neneng. Ini baru minggu lalu ya, kita rekam 15 menit, saya ringkas jadi 3 menit ya. Anda tangkap, dia punya masalah kepahitan selama 27 tahun. Wow, 27 tahun. Kristen, ke gereja. Tapi gak ngalami pembaruan. Nah, dia sekarang sudah jadi leader. Di breakout room berapa saya gak tahu. Tapi ini buahnya Bapak Ibu. Jadi kami lakukan ini sudah hampir 5 tahun, jalan masuk tahun ke-5. Dan kami sudah lihat, ini makanya jadi tesis saya. Ya, jadi mari Bapak Ibu sadar, masalahnya bukan di masalahnya. Masalah di mana? Di pikiran. Next, tolong. Perkenalkan, nama saya adalah Neneng Sulastri. Kerasin suaranya. Ada di Minas, di Pekanbaru. Pekerjaan saat ini saya sebagai ibu rumah tangga dan status pernikahan saya adalah
seorang janda yang baru ditinggal suami, meninggal tanggal 9 Desember 2025 karena pecah pembuluh darah di kepalanya. Awal bergabung di Victory Life Community tahun 2024. Sudah mengikuti spiritual journey. Puji Tuhan ya, pertama kali saya bergabung di PMP ini pada bulan Agustus 2024. Saat itu saya sedang bergumul dengan masalah keluarga, khususnya kepahitan terhadap suami, karena sikapnya yang otoriter dan ketidaksetiaannya terhadap saya. Sejak awal pernikahan tahun 1996 yang tidak kudus dan tidak disetujui oleh keluarga. Hubungan kami dijalani dalam tekanan. Suami sering mengancam akan menceraikan saya, bahkan melakukan KDRT, dan mengambil keputusan penting sendiri tanpa melibatkan saya, termasuk menjual ladang sawit yang ada di sini yang mau dipindahkan ke Kalimantan, dan bahkan ada hutang piutang gitu ya. Semua itu menambah luka dan kekecewaan saya yang mendalam beserta keluarga. Puncaknya terjadi setelah 5 tahun di Kalimantan Barat. Suami mengalami gejala stroke dan terlilit banyak hutang akibat pengelolaan keuangan yang buruk. Ladang sawit akhirnya dijual untuk menutup utang, bahkan meninggalkan saya dan anak-anak dalam kepahitan yang berlangsung selama 27 tahun. Saya lelah, saudaraku, dengan kondisi yang ada. Saya di situ memberontak, emosi meledak-ledak, tidak peduli, bahkan sempat mau meninggalkan beliau. Luka yang tak terselesaikan membuat hubungan keluarga semakin dingin dan semakin penuh jarak. Namun, di tengah kepahitan itu, Tuhan mulai bekerja memulihkan hati saya dengan air mata dan kerinduan akan kebenarannya. Saya mencari Tuhan dan mengalami jamahan Roh Kudus. Di situ Tuhan membawa saya lebih lagi dan saya butuhkan selama ini, yaitu bisa bergabung di PMP, yaitu komunitas yang membawa hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Dan saya sekarang dalam proses selalu ada teman seperjalanan iman, yaitu di BR30, di mana tempat saya bisa saling menguatkan satu sama yang lain. Dari sanalah pemulihan saya mulai terjadi, membawa saya kembali kepada kasih dan kebenaran. Saya rasakan setiap pagi rutin mengikuti ibadah di dalam PMP itu membawa perubahan gitu ya. Kalau dari emosi ya, saya sekarang tidak mudah emosi, bahkan tidak mudah panik, tidak tenggelam dan kecewa, bahkan tidak sakit hati. Kalau dulu hati tegang, kalau sekarang puji Tuhan tenang, ya tenang. Terus dari respon terhadap masalah menjadi dewasa gitu ya, lebih berpikir sebelum berbicara, mencari solusi bukan masalah gitu kan. Terus dari pertumbuhan iman jadi lebih dalam gitu kan, tetap percaya meskipun belum melihat gitu, tidak pahit terhadap masa lalu, terhadap almarhum suami saya juga tidak pahit, tidak takut akan masa depan. Puji Tuhan, tetap bersyukur dalam keadaan saat ini, kesederhanaan yang boleh saya lakukan. Perkenalkan. Haleluya. Saudara lihat ya, beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ini contoh konkret aja Bapak Ibu. Masalahnya bukan masalahnya. Ibu Neneng, saya nggak pernah ketemu beliau, saya nggak kenal juga. Ya, tapi karena dia mengenal Allah setiap hari. Next, apakah satu hal terpenting dalam hidup kita? Katakan yuk, next. Pengenalan akan Allah. Saya ingin Bapak Ibu mulai hari ini, katakan yuk, mulai hari ini. Mulai malam ini. Apa kerinduan terbesar Anda? Bukan masalahmu selesai ya. Kalau engkau mengenal Allah, ada ketenangan. Satu hal terpenting. Nah, next, untuk mengenal Allah perlu apa? Prioritas, tulusan, ketekunan. Satu aja hilang, bisa gak kita mengenal Allah? Nah, itu yang dibangun Bapak Ibu. Amin. Mari kita beri bersama-sama Tuhan. Haleluya.